Bapak Ibu CGP hebat yang saya hormati, tibalah saatnya saat ini kita mendiskusikan bersama pertanyaan-pertanyaan yang telah Bapak Ibu tulis atau ajukan di LMS. Pertanyaan-pertanyaan yang telah Bapak Ibu ajukan di LMS, saya sudah baca, saya sudah identifikasi dan mengelompokkannya. Dari cukup banyak pertanyaan yang Bapak Ibu ajukan, saya mengelompokkan ke dalam 5 pertanyaan. Yang pertama, apakah penerapan coaching didahului dengan supervisi? Ini pertanyaan yang luar biasa dan sangat menarik, Bapak Ibu. Menurut saya, untuk menjawab pertanyaan ini, harus dibedakan antara coaching dalam arti secara umum dengan coaching untuk supervisi akademik. Coaching dalam arti secara umum, saya pikir tidak perlu didahului dengan supervisi. Akan tetapi, jika coaching untuk supervisi akademik, maka perlu didahului dengan supervisi atau yang kita sebut prasupervisi. Setelah itu dilakukan coaching berdasarkan data dari prasupervisi itu. Dengan demikian diharapkan terjadi peningkatan kinerja coach dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai guru setelah serangkaian proses coaching untuk supervisi akademik dilaksanakan. Saya pikir demikian Bapak Ibu, jadi inti jawaban dari pertanyaan yang pertama ini harus dibedakan antara coaching secara umum dengan coaching untuk supervisi akademik. Kemudian pertanyaan yang kedua yang sangat menarik ini, luar biasa. Saya baca, Bapak Ibu, agar seorang coach bisa berpikir kritis dan menemukan solusi permasalahannya, seorang coach harus menuangkan pertanyaan yang berbobot. Yang bisa disebut pertanyaan yang berbobot itu yang bagaimana? Bagaimana cara melatih kemampuan membuat pertanyaan yang berbobot dalam coaching? Ya, luar biasa pertanyaan ini, Bapak Ibu. Saya mencoba menjawab pertanyaan itu dan nanti setelah itu saya akan mempersilahkan kepada Bapak Ibu CGP hebat untuk memberikan tanggapan atas pertanyaan temannya itu. Menurut saya, pertanyaan yang berbobot adalah pertanyaan yang diajukan oleh seorang coach yang dapat membantu coach merenung, menggali, mengingat, mengaitkan, dan mengenali potensi dirinya dan dapat mengembangkannya. Selain itu, pertanyaan berbobot harus lahir dari proses mendengarkan aktif dari apa yang disampaikan oleh coach kita pada saat melakukan percakapan. Dan pertanyaan yang diajukan secara tepat, ya, pertanyaan secara tepat, yaitu pada saat coach telah selesai melakukan atau menjelaskan, ya, jawaban dari pertanyaan kita. Dan yang terakhir, bahwa pertanyaan berbobot itu berupa pertanyaan terbuka yang jawabannya tidak berupa ya atau tidak. Ya, kalau jawabannya ya atau tidak, berarti itu adalah pertanyaan tertutup. Cara melatih kemampuan membuat pertanyaan berbobot dalam coaching adalah melalui proses latihan atau praktik coaching dengan teman sejawat atau murid kita di sekolah. Tapi praktik itu juga bisa dilakukan dengan anggota keluarga kita. Mungkin kepada anak kita, istri atau suami kita.
Latihan tidak hanya sekali atau 2 kali saja, tetapi banyak kali, bahkan puluhan kali. Ini menurut seorang coach yang profesional, bahwa kita tidak akan bisa menjadi coach yang profesional jika berlatih hanya sekali atau 2 kali saja. Saya pikir seperti itu Bapak Ibu jawaban saya tentang pertanyaan nomor 2. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara kita mengajak rekan sejawat untuk di-coaching? Namun rekan sejawat tidak ingin di-coaching, sedangkan kita tahu bahwa dia memiliki permasalahan. Ya, ini pertanyaan yang luar biasa Bapak Ibu ya. Ini banyak terjadi ya, sangat mungkin terjadi ya, bahkan sering terjadi Bapak Ibu. Menurut saya memang proses coaching yang ideal adalah coachilah yang mendatangi atau mengajak coach untuk melakukan percakapan kreatif. Tetapi kondisi ideal ini sangat jarang terjadi. Mengapa? Karena coach belum memahami manfaat positif dari pelaksanaan coaching itu. Oleh karena itu, kita atau coach perlu melakukan pendekatan, komunikasi, diskusi, atau pengenalan bahwa coaching itu sangat efektif dalam memberdayakan dan mengembangkan potensi diri seorang coach. Saya pikir begitu jawaban saya Bapak Ibu. Pertanyaan nomor 3. Kita melangkah ke pertanyaan yang keempat. Ini pertanyaan yang tidak kalah ya, luar biasa. Apakah coaching dinyatakan gagal jika coach tidak dapat membantu coach menemukan solusi atas permasalahannya? Ini saya katakan luar biasa pertanyaan ini Bapak Ibu ya. Saya mencoba menjawab. Memang tujuan akhir dari proses coaching adalah coach dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahannya melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot yang diajukan oleh seorang coach. Di akhir percakapan proses coaching, coach harus bisa membantu coach menemukan rencana aksi atau solusi yang akan dilakukan untuk mengatasi masalahnya atau mengenali potensinya dan mengembangkannya. Jika ternyata di akhir percakapan yang telah dilakukan berkali-kali, jadi proses coaching itu tidak hanya sekali saja Bapak Ibu, tetapi berkali-kali ya. Coach tidak juga menemukan solusi atas permasalahannya, maka menurut saya, maka proses coaching tersebut dapat dikatakan gagal untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian kita melangkah ke pertanyaan yang terakhir, pertanyaan kelima Bapak Ibu. Bagaimana kiat untuk membuat pertanyaan yang dapat menggali potensi coach dalam proses coaching? Ya, menurut saya untuk membuat pertanyaan yang dapat menggali potensi coach dalam coaching, beberapa kiat yang dapat dilakukan di antaranya. Pertama, membuat pertanyaan dari hasil mendengarkan. Kedua, gunakan pertanyaan terbuka yang jawabannya bukan ya atau tidak. Gunakan pertanyaan yang dapat membuat coach merenung, menggali, mengingat, mengaitkan, dan mengenali potensi dirinya. Ini merupakan kiat yang ketiga. Dan kiat yang keempat atau kiat yang terakhir yang saya sampaikan adalah mengajukan pertanyaan pada saat yang tepat. Saya pikir ini yang bisa dilakukan
untuk menggali potensi coach dalam proses coaching. Saya pikir demikian Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas pertanyaan-pertanyaan yang telah Bapak Ibu tulis di LMS. Rata-rata pertanyaan luar biasa, sangat patut untuk ditanyakan, dan jawaban dari pertanyaan itu tidak ada di dalam modul kita. Saya pikir demikian. Sekian dan terima kasih.